Kita masuk ke bahan kita selanjutnya. Kalau di buku ini, bahan kita itu ada di bab 12, yaitu mengenai model yang heteroskedasticity. Nah, di sini kita punya model yang pertama, model Arch. Setelah itu kita akan bahas namanya model Garch, yaitu yang perumuman dari model Arch. Nah, Arch itu sendiri singkatannya itu adalah autoregressive conditionally heteroskedastic. Misalkan YT itu adalah proses yang stasioner. Nah, proses yang stasioner ini setidaknya memenuhi dua syarat ini nih, min-nya konstan dan variansinya konstan. Tapi ini cuman baru syarat perlu ya, masih ada beberapa syarat yang lain, sebenarnya masih ada satu syarat lagi supaya YT itu adalah proses stokastik yang stasioner. Anda bisa ingat-ingat syarat apakah itu. Tapi saya mau bahas yang kedua nih. Nah, variansinya itu konstan. Yang dimaksud dengan variansinya konstan itu ya tidak berubah-ubah variansinya, atau prosesnya itu kita sering sebut dengan proses yang homoskedastik atau proses homoskedasticity. Itu artinya variansinya konstan. Nah, di sini saya ada dua contoh yang variansinya itu nggak konstan. Yang pertama itu, ini kita lihat variansinya itu makin lama makin kecil, makin besar, terus kecil lagi, terus membesar lagi. Ya, jadi dari kecil terus membesar, kecil lagi, membesar lagi. Jadi variansinya itu nggak konstan, tapi min-nya konstan. Gitu. Nah, yang di sebelah kanan variansinya itu konstan. Tidak konstan tuh. Makin lama makin besar, mengecil lagi, terus membesar lagi. Ya, tapi min-nya di sini tidak konstan. Kita masuk ke model heteroskedastik yang pertama, yaitu model Arch 1. Nanti ada juga Arch 2, Arch 3, dan seterusnya. Yang membedakannya itu di sininya. Arch 1 itu kita cuma punya sampai alpha 1, tapi kalau Arch 2 itu ada alpha 2, nah, seperti ini dan seterusnya. Tapi kita hanya bahas Arch 1 sekarang. Nah, yang pertama mau saya bahas itu mengenai ini, epsilon T. Nah, dulu itu kita nggak pakai istilah epsilon T, tapi yang kita pakai itu adalah ET karena untuk melambangkan white noise. Nah, epsilon T ini untuk melambangkan error, di mana errornya itu variansinya itu akan berubah-ubah. Kalau white noise itu, variansi dari white noise itu konstan. Sigma E kuadrat. Jadi mau S1, E2, dan seterusnya itu nggak akan berubah-ubah. Tapi kalau epsilon T, variansinya itu akan berubah-ubah. Var dari epsilon T ini berubah-ubah. Nah, kenapa yang berubah-ubah itu variansi dari epsilon T, bukan variansi dari YT? Ya, ingat bahwa variansi dari YT dan variansi dari ET itu tuh hubungannya itu cuman scaling doang gitu. Jadi cuman kelipatan dari yang lain gitu. Jadi jika variasi dari ET itu berubah-ubah, maka akibatnya variasi dari YT juga berubah-ubah. Jadi yang kita bahas itu adalah variasi dari ET, atau di sini itu disebut epsilon T. Kita akan bahas dulu persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama dari proses Arch 1 tadi itu adalah persamaan conditional mean. Nah, jadi ide dasar dari proses AR, proses ARMA yang kita sudah bahas selama ini itu tuh adalah conditional mean. Jadi diberikan Y1 sampai YT, kita itu tujuannya itu kan ingin mencari YT plus 1, YT plus 2, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, tujuan kita itu adalah mencari ekspektasi dari YT plus 1 given Y1 sampai YT yang dengan kata lain ini tuh adalah conditional mean. Nah, contoh, misalkan kita punya ARMA 1,1, ini adalah modelnya. Nah, terus ET-nya itu saya taruh di sebelah kanan. Nah, terus yang saya kotakkan ini tuh adalah informasi di masa lalu yang pada persamaan 1 itu saya singkat menjadi seperti ini. Saya perumum menjadi sebuah fungsi V yang kalau untuk ARMA 1,1 ini bergantung dari YT-1 dan bergantung dari epsilon T-1. Pada persamaan 2, kita punya persamaannya itu adalah epsilon T sama dengan sigma T dikali ZT. Nah, si ZT itu tuh apa? ZT itu adalah sebuah proses yang berdistribusi normal 0,1, selalu 0,1, terus ZT juga independent dan identically distributed. Oleh karena itu, ZT sering disebut juga NID, normal, independent, dan identically distributed dengan min-nya 0 dan variasinya itu selalu 1. Nah, ketika kita punya ini, epsilon T dikali sigma T dikali ZT. Nah, epsilon T itu seolah-olah scaling terhadap ZT. Jadi, epsilon T itu juga normal, independent, dan identically distributed dengan min-nya 0,
dan variansinya itu berubah-ubah tergantung dari sigma T-nya. Jadi kalau sigma satunya itu 1, berarti epsilon 1 itu distribusinya itu ada 0, 1. Epsilon 2 itu distribusinya apa? Karena sigma 2-nya itu 2, berarti epsilon 2 distribusinya 0, 4. Dan epsilon 3 itu distribusinya itu adalah normal 0, 1/4. Ya, jadi tergantung. Begitu seterusnya. Kemudian kita lanjut ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah persamaan conditional variance. Persamaan 1 adalah conditional mean, persamaan 3 itu conditional variance. Nah, persamaan 3 lah yang bertanggung jawab mengapa variansinya itu tidak berubah-ubah. Berubah-ubah. Nah, tapi sekarang saya mau asumsi dulu. Andaikan pada persamaan 3 itu alfa satunya itu 0. Oleh karena itu, sigma T kuadratnya itu hanya alfa 0 doang. Akibatnya apa? Si epsilon T itu adalah akar dari alfa 0 dikalikan ZT. Nah, jadi dengan kata lain, epsilon T itu untuk setiap T loh ini, distribusinya itu adalah normal 0, alfa 0. Jadi dengan kata lain, variansi dari epsilon T dalam hal ini sama dengan alfa 0, atau dengan kata lain, konstan. Jadi jika kita masukkan ini, kita bawa ini ke persamaan 1, nah, epsilon T ini adalah sebuah deret waktu yang variasinya konstan, min-nya selalu 0, terus identically distributed. Oh, berarti dengan kata lain, epsilon T itu adalah white noise. Jadi, jika alpha 1 sama dengan 0, lagi-lagi kita punya deret waktu yang homoskedastik. Jadi, kita bukan lagi deret waktu yang heteroskedastik, karena si errornya itu berlaku seperti white noise di sini.